Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hayati dengan nomor NIM 2024030098 dari kelas PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu dosen Pamungkas Tia Mulyani, SPD NPB. Untuk materi yang pertama yaitu komponen fungsi, peran, ciri-ciri, dan kegunaan media dan sumber pembelajaran. Pengembangan media dan sumber pembelajaran berfokus pada penyampaian materi melalui pesan, orang, alat atau bahan, serta teknik penggunaannya. Media berfungsi untuk meningkatkan motivasi, membantu mengatasi keterbatasan belajar, memperkuat pemahaman, dan lain-lain. Media pembelajaran memiliki ciri fiksatif, yaitu dapat disimpan atau diulang, manipulatif, yaitu dapat diubah, dan distributif, yaitu dapat disebarkan secara luas. Untuk materi yang kedua yaitu hakikat media dan sumber pembelajaran di MI dan di SD. Media pembelajaran adalah alat bantu menyampaikan pesan dan mengkonkretkan konsep. Sedangkan sumber belajar yaitu menyediakan pengalaman belajar yang lebih luas melalui buku, lingkungan, teknologi, maupun interaksi sosial. Keduanya memiliki hubungan yang erat, di mana media memperjelas informasi, sementara sumber belajar memperluas pengalaman siswa. Sinergi keduanya menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi, serta konteks lingkungan agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Guru berperan kreatif dan selektif dalam memanfaatkan media serta sumber belajar. Tujuan akhirnya adalah untuk mendukung tercapainya kompetensi dasar siswa secara optimal. Untuk materi yang ketiga yaitu jenis media dan cara memilih sumbernya. Media pembelajaran berperan membantu penyampaian materi agar lebih mudah dipahami, menarik minat siswa, dan mendukung tujuan belajar. Jenis media yang digunakan meliputi visual atau gambar dan diagram, audio seperti rekaman suara dan podcast, audio visual seperti video dan animasi, serta media digital seperti aplikasi e-learning dan platform online. Pemilihan media dilakukan secara sistematis, mulai dari memahami tujuan pembelajaran, mengenali karakteristik siswa, menilai kualitas media, mempertimbangkan aksesibilitas, mengintegrasikannya dengan metode pembelajaran hingga melakukan uji coba. Faktor yang menentukan pemilihan media meliputi tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, jenis rangsangan, materi, lingkungan sosial, kondisi setempat seperti fasilitas dan pencahayaan, serta jangkauan penggunaan, yaitu individu, kelas, atau massal. Untuk materi yang keempat, yaitu prinsip penggunaan dan klasifikasi media pembelajaran. Prinsip dasar penggunaan media untuk pembelajaran efektif, yaitu kesesuaian dengan tujuan dan siswa, keterpaduan atau integrasi metode, kemenarikan, interaktivitas, efektivitas atau efisiensi, kelayakan teknis, keberlanjutan, dan evaluatif. Kriteria pemilihan mencakup tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, kesulitan materi, ketersediaan sumber daya, kemudahan penggunaan, serta interaksi dan umpan balik. Jenis media yaitu ada visual, audio visual, dan yang terakhir adalah digital. Untuk materi yang kelima yaitu model-model media dan sumber pembelajaran untuk anak-anak di SD dan di MI. Model-model media pembelajaran itu seperti media audio, yaitu rangkaian pesan seperti materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam dengan alat perekam suara. Yang kedua, media visual, yaitu menampilkan unsur gambar. Terus yang terakhir ada audio visual, yaitu menampilkan unsur suara dan gerak. Untuk sumber belajar, yaitu pesan, orang, bahan dan program, alat, metode, dan yang terakhir adalah latar. Aplikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran meliputi PowerPoint, Spiral Video, Scribe, dan MindGenius. Aplikasi untuk penilaian pembelajaran online yaitu seperti Doodleform, Quizzes, Kahoot, dan Educandy. Untuk materi yang keenam yaitu pengembangan media dan sumber belajar sederhana. Media dan sumber belajar sederhana
adalah alat yang mudah dibuat dari bahan sekitar, berfungsi untuk memperjelas materi, meningkatkan motivasi, dan menarik minat siswa tanpa biaya tinggi. Jenis media dan sumber belajar sederhana. Yang pertama, sumber belajar berbasis manusia. Yang kedua, media visual sederhana seperti media cetak dan display. Yang ketiga, media realita dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, sumber belajar berbasis lingkungan dan aktivitas. Untuk materi yang ketujuh yaitu pengembangan media dan sumber belajar visual. Menurut Daryanto, media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Jenis-jenis media visual. Jenis-jenis media visual yaitu ada media grafis, yaitu sketsa, grafik, bagan, poster, kartun, peta, transparasi, OHP. Yang kedua media papan, yaitu seperti papan tulis dan papan flanel dan lain-lain. Terus yang ketiga ada media visual 3 dimensi seperti model, miniatur, dan benda asli. Media ini berfungsi untuk memperjelas informasi, menarik perhatian, dan memudahkan pemahaman. Untuk materi yang ke-8 yaitu mengembangkan media dan sumber belajar audio. Media audio adalah alat atau sarana pembelajaran yang menggunakan suara sebagai saluran utama untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran. Media ini menitik beratkan pada rangsangan indera pendengaran, sehingga peserta didik menerima dan memahami materi melalui bunyi, musik, percakapan, narasi, atau efek suara. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penerapan media dan sumber belajar audio. Media audio dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti radio dan kaset audio interaktif, podcast, storytelling, dan lagu yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara, membangun kedekatan dan keharmonisan, serta mengembangkan daya pikir dan imajinasi peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media audio. Untuk kelebihan media audio antara lain meningkatkan konsentrasi pendengaran, efisien dan praktis, mengembangkan imajinasi dan fleksibilitas waktu dan tempat. Untuk kekurangan media audio yaitu tidak menampilkan visual, membutuhkan kemampuan mendengar yang baik dan keterbatasan interaktivitas. Untuk materi yang ke-9 yaitu mengembangkan media dan sumber belajar audio visual. Media pembelajaran audio visual yaitu merupakan alat bantu dalam proses belajar yang menggabungkan dua unsur utama, yaitu unsur audio atau suara dan unsur gambar atau visual. Untuk manfaat media audio visual yaitu meningkatkan motivasi, membantu menjelaskan konsep abstrak, dan memperkaya pengalaman belajar. Jenisnya meliputi audio visual murni seperti film, video, dan animasi, dan audio visual tidak murni seperti slide bersuara, dan audio visual digital modern seperti YouTube edukatif, VR, dan video interaktif. Untuk materi yang ke-10 yaitu perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi dari masa ke masa berlangsung dari era audiovisual dan komputer pada tahun 1960 sampai 1980, internet dan e-learning pada tahun 1990 sampai tahun 2000, hingga era digital dan mobile pada tahun 2010 sampai sekarang. Setiap era membawa inovasi seperti OHP, komputer CAI, LMS, e-learning, mobile learning, multimedia interaktif, AI, dan MOOCs. Untuk peran dan manfaat media pembelajaran berbasis teknologi, itu seperti membuat pembelajaran lebih efektif karena materi yang disajikan secara interaktif, jelas, dan menarik. Untuk strategi yang dapat dilakukan guru dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan media, yaitu guru perlu mengintegrasikannya dengan baik melalui TPAJK atau blended learning, serta memakai media seperti video, gamifikasi, dan AR atau VR. Untuk materi yang ke-11 yaitu mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video.
Pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer serta video interaktif merupakan inovasi penting dalam dunia pendidikan modern. Melalui pendekatan sistematis seperti model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Media pembelajaran dapat dirancang secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Media berbasis komputer dan video interaktif mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, serta mendukung pembelajaran materi dan fleksibel. Untuk mewujudkan sebuah media pembelajaran berbasis komputer atau video interaktif yang fungsional dan efektif, diperlukan sinergi dari beberapa komponen fundamental, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta konten atau materi. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dan video interaktif terbukti dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, menjadikan pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan tuntutan era digital. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi ke-12, adalah pengembangan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Pembelajaran berbasis ICT yaitu memanfaatkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dari teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi ajar, memfasilitasi interaksi, dan mendukung kegiatan pembelajaran. Media ini bersifat interaktif, memadukan berbagai format, fleksibel, dapat diakses kapan saja, mendukung belajar mandiri, dan mudah diperbarui sesuai perkembangan pengetahuan. Untuk jenis-jenis media pembelajaran berbasis web dan ICT meliputi berbagai platform dan bentuk digital yang mendukung proses belajar. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan Schoology digunakan untuk mengelola materi, tugas, ujian, serta interaksi secara terstruktur. Selain itu, terdapat e-content atau modul digital seperti e-book, presentasi interaktif, dan video pembelajaran yang mudah diakses melalui web. Manfaat pembelajaran berbasis web. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, misalnya melalui grup diskusi di Facebook atau Telegram untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Pembelajaran berbasis simulasi dan game edukatif turut memperkaya pengalaman belajar dengan menghadirkan situasi nyata atau permainan interaktif. Selain itu, webinar dan konferensi video seperti Zoom dan Google Meet digunakan untuk pembelajaran sinkron secara online, memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.